pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Yang pertama, masker. Masker berguna untuk melindungi organ pernapasan dari partikel debu, uap, dan gas. Kedua, earplug untuk melindungi telinga dari kebisingan serta partikel materi yang menyebabkan kebisingan seperti partikel shifter. Tiga, sarung tangan untuk melindungi jari dari api, suhu, pukulan, tergores, dan terkena cairan bahan kimia. Jaslet untuk melindungi tubuh dari terkena bahan kimia dan sebagai tanda pengenal mahasiswa untuk praktikum mekanika tanah. Sepatu untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk, dan terkena cairan bahan kimia. Selanjutnya, kacamata pengaman untuk melindungi mata dari paparan partikel, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Hai, selamat datang di Laboratorium Mekanika Tanah 1. Hari ini kita akan melakukan pengujian permeabilitas dengan ASTM D508403, di mana maksud dan tujuan dari pengujian ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat melaksanakan percobaan permeabilitas dengan prosedur standar secara benar. Kedua, mahasiswa dapat menentukan besarnya koefisien rembesan air atau K dalam tanah atau koefisien permeabilitas dengan metode Fehling-Head Test. Ketiga, rembesan air dalam tanah dimungkinkan karena semua macam tanah terdiri atas butir-butir dan di antara butir-butir tersebut terdapat ruang-ruang kosong yang dinamakan pori. Pori-pori ini berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir melalui pori-pori tersebut. Proses ini disebut rembesan, dan kemampuan tanah untuk air dapat merembes disebut daya rembesan atau permeabilitas. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, 2 buah batu pori. Kedua, 1 buah pegas atau per. Ketiga, corong. Keempat, selang air. Kelima, cincin karet. Keenam, ring. Ketujuh, air suling. Kedelapan, ember. Kesembilan, stopwatch. Ke-10, sarung tangan.
Ke-11 penggaris. Ke-12 jangka sorong. Ke-13 pasir kuarsa. Selanjutnya, cara pengujiannya seperti berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pastikan alat dalam keadaan baik. Kedua, ukur diameter tabung permeabilitas dan tabung buret dengan menggunakan jangka sorong. Ketiga, masukkan pasir ke dalam tabung menggunakan corong setinggi 10 cm. Keempat, ratakan permukaan pasir, lalu tutup dengan batu kori. Kelima, masukkan pegas ke dalam tabung. Kemudian, masukkan air ke dalam tabung permeabilitas hingga pasir jenuh. Keenam, tutup tabung, lalu putar ketiga baut hingga rapat.
7. Masukkan air ke dalam tabung buret hingga angka 0 atau buret terisi air. Kedelapan, buka keran pada alat, lalu catat waktu volume air yang mengalir melalui tabung buret. Kesembilan, ukur ketinggian sampel, ketinggian muka air awal, dan ketinggian muka air akhir saat keran ditutup. Berikut adalah rumus perhitungan dari permeabilitas. K sama dengan A kecil dikali L dibagi A besar kali T dikali ln H0 dibagi H1. Masukkan data yang sudah didapatkan dari pengujian permeabilitas ke dalam form berikut. Diameter tabung permea sebesar 6,406 cm. Diameter tabung buret sebesar 1 cm. Jari-jari tabung permea 3,203 cm. Jari-jari tabung buret 0,5 cm. Untuk mencari luas penampang permea yaitu pi dikali Rp kuadrat yaitu 32,23 cm. Luas penampang buret pi dikali Rg kuadrat yaitu 0,79 cm. Durasi pengaliran air 25,23 detik. L tinggi sampel 10 cm. H0 tinggi muka air awal 54 cm. H1 tinggi muka air akhir 46,1 cm. Setelah menghitung hasil permeabilitas, maka dilanjutkan membuat laporan. Berdasarkan hasil perhitungan permeabilitas, didapatkan nilai K sebesar 15,25 dikali 10 pangkat min 5, termasuk ke dalam kriteria low permeability. Oke, sekian dari praktikum permeabilitas. Semoga informasi yang tadi dijelaskan kalian bisa paham. Sekian dan terima kasih.